Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang jangan bikin kamu takut sendirian. Berjudul Kado Kiriman. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Laras dengan Dini. Laras ini baru saja menikah ya guys ya. Ras, kamu udah tidur? Gimana malam pertama di rumah baru? Sorry banget ya, kemarin aku absen ke nikahan kamu. Belum Din, masih bangun kok. Mas Arman tiba-tiba dapat panggilan kerjaan darurat keluar kota tadi maghrib. Jadi malam ini aku sendirian di rumah. Agak merinding sih. Rumahnya kan di pojok dekat area pohon jati itu. Serius, jahat banget instansinya. Masa pengantin baru ditinggal sendirian? Tapi nggak apa-apa kan? Pintu sama jendela udah dikunci semua. Udah kok, cuma dari tadi perasaanku nggak enak banget Din. Kayak ada yang ngawasin dari balik jendela kaca ruang tengah. Perasaan kamu aja kali, efek capek resepsi kemarin. Oh iya, gimana kado-kado pernikahan? Udah dibuka semua? Ada kado dari aku kan di pojok meja? Kado kamu yang secangkir keramik kan? Udah aku simpen di dapur Din, makasih ya. Tapi ini aku lagi di kamar. Di depan kasur ada satu kado misterius yang gak ada nama pengirimnya. Gak ada namanya. Bungkusnya kayak gimana? Bungkusnya kain mori putih Din, diikat pakai tali pita merah darah. Pas aku buka plastiknya tadi sore baunya aneh banget. Bau bunga melati busuk campur menyan sama samar. Kok seram ya? Isinya apa? Boneka beruang putih besar Din, tapi aneh. Pas aku pegang bulunya agak kasar, dan yang bikin aku nggak nyaman, dia bagian matanya itu bukan pakai kancing plastik biasa, tapi kayak pakai batu hitam legam yang berkilau. Kalau dilihat lama-lama, matanya kayak ngikutin gerakanku. Kas, bentar, kamu ingat Saiful nggak? Tukang ojek pangkalan yang dulu sering caper dan kamu tolak mentah-mentah pas kamu kerja di warung nasi? Ingat kenapa emangnya? Di kemarin pas resepsi sore-sore menjelang maghrib, aku dengar dari tetangga kalau ada cowok mirip Saiful datang ke depan halaman rumah kamu. Dia nggak masuk tenda, cuma nitipin paket kain putih ke anak-anak kecil di depan. Terus langsung pergi gitu aja. Senyumnya katanya sinis banget. Jangan nakut-nakutin aku Din, badan aku tiba-tiba kaku banget sekarang. Tangan aku dari tadi gak bisa berhenti meluk boneka ini. Aku pengen lepasin, tapi tangan aku kayak nyengkram erat banget secara otomatis. Kas, lepasin bonekanya, taruh di luar kamar atau buang ke halaman. Firasatku gak enak. Ini kayaknya pelet atau guna-guna lewat media kado. Gak bisa Din, bonekanya anget, nyaman banget dipeluk. Mas Aman gak ada di sini, tapi bonekanya ini rasanya hidup. Laras istighfar, jangan tatap boneka itu. Din, daerah kewanitaanku tiba-tiba sakit banget, panas, gatalnya beda, kayak ada hawa panas yang ngakak ke dalam tubuh aku. Kepala aku pusing banget. Di pojok kamar, aku yakin aku kayak ngeliat bayangan hitam besar berbulu lagi berdiri ngeliatin aku. Tapi pas aku kedip, bayangan itu mirip Saiful. Dia senyum ke aku. Laras, dengerin aku. Telepon orang tua kamu sekarang. Jangan dengerin. Saiful itu punya ilmu hitam. Anaknya aja dikurung di rumah karena fisiknya cacat mirip siluman ayam akibat tumbal ilmunya. Din, pintu rumah depan ada yang ngetuk pelan banget, tapi aneh. Suaranya ketukannya kedengaran jelas banget sampai dalam kamarku. Jangan dibuka. Telat Din, pintunya udah kebuka sendiri. Aku dengar suara langkah kaki berat. Langkahnya kaki basah, kayak orang habis nyemplung ke sungai di bawah hutan belakang rumah. Dia udah masuk ke dalam kamarku Din, badannya gede hitam, wajahnya Saiful. Dia suamiku sekarang. Mas Aman udah gak ada. Saiful suamiku. Lepasin baju aku. Panas. Laras sadar, jangan Laras, istighfar. Aku telepon warga untuk ke rumah kamu, bertahan. Din, gak usah telepon warga, semuanya udah terlambat. Ikatan rantai gaibnya udah melilit leherku. Aku udah gak merasa sakit lagi sekarang. Kas, kamu baik-baik saja. Warga lagi ke rumahmu. Aku udah di luar rumah Din. Aku gak pakai baju sama sekali. Aku lagi duduk di atas batu gede di tengah sungai belakang rumah. Dingin banget airnya, tapi di dalam sini rasanya tenang. Boneka putih ini berendam sama aku. Matanya sekarang berubah jadi warna merah. Laras, warga udah nyampe di rumah kamu. Mereka bilang rumah kamu kosong melompong.
Pintu depan terbuka lebar. Di atas kasur kamu cuma ada ceceran darah ayam hitam dan robekan kain mori. Kamu di mana sekarang, Ras? Aku di belakang kamu, Din. Makasih ya udah nemenin aku chat. Sekarang giliran kamu yang dapat kadonya. Guys, tidak semua hadiah diberikan dengan niat yang baik. Kadang sebuah hadiah hanyalah wadah untuk membawa sesuatu yang tidak terlihat masuk ke dalam hidup seseorang. Malam itu, Laras mengira ia hanya menerima sebuah boneka dari pengagum lama yang belum bisa melupakan masa lalunya. Namun, yang datang bersamanya ternyata bukan sekedar kenangan, melainkan obsesi yang telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Yang paling menyeramkan dari kisah ini bukanlah boneka bermata merah, bukan pula sosok yang masuk ke rumah Laras saat tengah malam, melainkan kenyataan bahwa seseorang bisa menyimpan keinginan begitu lama hingga rela mengorbankan apapun untuk memilikinya. Hingga kini, warga sekitar masih mengingat rumah di dekat pohon mati itu. Konon, sesekali terdengar suara perempuan tertawa dari arah sungai belakang rumah saat malam semakin larut. Dan beberapa orang mengaku pernah menemukan boneka beruang putih yang basah kuyup di tepi sungai. Padahal, setiap kali dibuang atau dibakar, boneka itu selalu muncul kembali di tempat yang berbeda. Kalau suatu hari kalian menerima hadiah misterius tanpa nama pengirim, jangan terburu-buru membukanya. Dan jika ada sepasang mata yang terasa terus mengikuti kemanapun kalian bergerak, mungkin saat itu bukan kalian yang sedang memperhatikannya, melainkan sesuatu di dalamnya yang sedang memperhatikan kalian. Dan hati-hati, tidak semua hadiah pantas untuk diterima. Oke, kali ini percakapan Andi dengan Rizal. Posisinya ini Andi lagi lembur ya guys, di sebuah ruko tua di dekat kawasan di Jalan Karunrung, Makassar gitu. Zal, kok di mana? Masih di warkop. Weh, balas dulu. Sepi sekali ini ruko. Nggak enak perasaanku. Masih di Losari nih bro, ramai di sini lagi minum seraba. Kenapa? Masih banyak kerjaanmu di Karunrung. Sisa inputan data sedikit, tapi sumpah dari tadi hawanya dingin sekali. AC mati tapi kayak menusuk ke tulang dinginnya. Baru di luar sunyi sekali. Biasanya jam segini masih ada bentor atau motor lewat. Ini betul-betul senyap. Hahaha, cemenmu berteman, jangan kau terlalu tegang. Kau ingat toh daerah ruko tempatmu itu dekat bekas kejadian tahun 95 yang pembunuhan satu keluarga? Nggak usah kau menakut-nakuti, Zal. Sialan, saya sendiri di lantai 2 ini. Weh, tunggu dulu. Kenapa? Ada apa? Kau dengar suara kah? Oh iya, kan lewat chat. Nggak bisa kau dengar. Ada suara aneh di bawah, di lantai 1. Kayak ada orang menggaruk-garuk pintu rolling door besi. Begitu suaranya. Tikus palingan itu. Di ruko tua begitu kan banyak tikus besar. Bukan tikus, Zal. Gaukannya tinggi sejajar sama ukuran manusia. Dan sekarang suaranya pindah ke dinding samping. Kayak ada sesuatu yang manjat di dinding ruko luar. Cepat sekali pergerakannya. Andi, kau serius? Coba kau kunci semua pintu ruanganmu di lantai 2. Jangan turun ke bawah. Suara saya kunci pintu. Sudah saya kunci pintu kaca di lantai 2, tapi atap ruko sekarang bunyi. Kayak ada langkah kaki berat di atas plafon. Sial, lampu ruko tiba-tiba kedap-kedip. Andi, dengar saya. Jangan keluar dari ruangan itu. Di Makassar sekarang lagi musim cerita tentang parakang. Kau tahu toh makhluk yang suka menyamar jadi binatang atau orang terdekat? Kenapa kau bahas parakang sekarang? Malah bikin tambah takut. Weh, Zal, sumpah, di luar jendela lantai 2 ada bau anyir sekali. Bau bangkai bercampur bau darah segar. Bau anyir, itu tanda parakang ada di dekatmu. Mereka cari mangsa yang kondisinya lemah atau ketakutan. Kau punya bawang putih di ruko? Atau jimat apa saja? Doa nih, berdoa. Mana ada bawang putih di kantor? Jendela kaca bergetar, Zal. Kayak ada yang menempelkan badannya di kaca jendela luar dari lantai 2. Tapi di luar kan kosong, nggak ada balkon. Jangan kau tengok. Terlambat, saya sudah sempat melirik sedikit. Ada bayangan kurus sekali, kulitnya kebiruan pucat nempel di kaca, tapi badannya terbalik, kepalanya di bawah menghadap ke dalam ruko. Matanya menyala merah, Zal. Merah sekali menatap saya. Sembunyi sekarang. Saya sudah di bawah meja. Kamar ruko gelap gulita sekarang. Sumpah, saya gemetar. Bayangan itu hilang dari jendela. Tapi sekarang ada suara notifikasi HP dari arah tangga lantai 1.
Maksudmu ada orang lain di bawah? Nggak tahu, tapi suaranya mirip. Tunggu, suara notifikasinya di bawah pintu itu bunyinya sama persis dengan nada dering HP-mu, Zal, yang suara siulan itu. Jangan bercanda, saya masih di Losari ini. Jadi yang di luar pintu siapa? Dia mulai mengetuk pintu kaca ruangan lantai 2, Zal, dan dia memanggil namaku. Suaramu, Zal. Andi, buka dulu. Ini saya, Rizal. Jangan dibuka, itu Pak Rakang. Dia meniru wujud dan suaraku karena kita dari tadi chatan. Makhluk itu membaca energimu lewat ketakutan. Tapi suaranya mirip sekali dengan Muzal. Nadanya, logat Makassarmu, persis tidak ada beda. Dia bilang dia membawakan saraba untukku karena tahu saya kelaparan di Kukuko. Bohong, jangan percaya. Dia mulai marah, Zal. Pintu kacanya digedok kuat sekali. Suaranya berubah jadi melengking. Bukan suaramu lagi. Buka, kau Andi. Buka. Dia teriak begitu. Di sela-sela gedoran ada suara tawa perempuan juga. Tunggu, tawa perempuan? Tawa perempuan, astaga, jangan sampai bukan cuma satu makhluk aja di situ. Di celah bawah pintu kaca saya bisa lihat ada gaun kain warna merah darah compang-camping bergerak-gerak. Ini bukan cuma Pak Kakang, ini baju merah. Sumiati baju merah juga ada di depan pintu. Sial, Karunrung sama Von Rotterdam kan tidak terlalu jauh. Sumpah demi apapun Andi bertahan di bawah meja. Saya sekarang naik motor ke hukummu bersama anak-anak warkop. Jangan kau bergerak, percuma, Zal. Mereka sudah tahu saya di bawah meja. Gedorannya tiba-tiba berhenti, sunyi lagi. Tapi ada pesan masuk dari nomor baru, nomor tidak dikenal. Kode negaranya aneh. Nomor itu mengirimkan pesan teks singkat. Saya sudah di belakangmu, Andi. Bertahan, kau di mana? Saya sudah jalan ini. Hahaha, maaf Zal, saya tadi cuma bercanda. Aman Ji di sini. Ternyata tadi itu cuma prank dari anak-anak kantor sebelah. Kau ndak usah kesini Mi. Pulang Ma juga. Ini ke rumahmu. Oh sialan kau Ndi. Sumpah ndak lucu bercandamu. Saya sudah panik setengah mati sampai gemetaran di atas motor. Betulan aman Ji toh. Sial kau memang bikin jantungan saja. Iya aman Ji, Rizal. Temanmu ini manis sekali hatinya. Hahaha, kau selanjutnya di Losari. Terima kasih sudah menemani Andi mengobrol. Sekarang giliranmu. Nah guys, sebagian orang mengira pintu yang terkunci mampu menahan semua hal yang datang dari luar. Tapi ada sesuatu yang tidak membutuhkan kunci untuk masuk. Malam itu Andi hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya di sebuah ruko tua di Kanrunrung. Dan seperti banyak orang lainnya, ia mengira ketakutan terbesar hanyalah kesepian. Namun, ada makhluk yang hidup dari rasa takut. Makhluk yang tidak datang dengan wajah aslinya. Dalam cerita lama masyarakat Makassar, Pak Kakang bukan selalu sosok yang menyerang secara langsung. Terkadang, ia datang sebagai seseorang yang paling kalian percaya. Sahabat, keluarga, atau suara yang selama ini terasa akrab di telinga. Karena tipu daya yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat menyeramkan, melainkan yang terlihat biasa. Dan ketika Andi berusaha bertahan dari sosok yang meniru Rizal, ternyata malam itu ia tidak sendirian. Ada tawa lain yang ikut terdengar dari balik pintu. Tawa seseorang perempuan berbaju merah yang konon masih berkeliaran di sudut-sudut kota tua Makassar, menunggu siapa saja yang cukup sial untuk mendengar suaranya. Hingga sekarang, beberapa penjaga malam di sekitar Karunrung mengaku masih mendengar suara gedoran keras dari ruko-ruko kosong menjelang pukul 3 dini hari. Kadang, terdengar suara seseorang meminta dibukakan pintu. Kadang terdengar suara sahabat yang memanggil dari luar. Padahal setelah diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Kalau suatu malam kalian bekerja sendirian, lalu mendapat pesan yang mengatakan bahwa seseorang sudah berada di belakang kalian, jangan terburu-buru menoleh. Dan jika ada suara yang sangat kalian kenal meminta dibukakan pintu, pastikan dulu bahwa dia benar-benar manusia. Karena bisa jadi yang datang bukan teman yang kalian tunggu, melainkan sesuatu yang sudah lama menunggu kalian. Saya pamit dari episode malam ini. Kunci pintu rumah kalian, jangan abaikan firasat buruk. Dan jika menjelang subuh terdengar suara ketukan dari luar padahal tidak ada siapa-siapa di depan rumah, ya biarkan saja, karena tidak semua tamu pantas dipersilakan masuk.